Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Kau berapa tahun? Hah? 2 tahun? Berapa? 3 tahun. Masya Allah, 3 tahun ikut ngaji ya. Soleh insya Allah. Hafid insya Allah. Mujahid insya Allah. Taib. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al muttaqun. Wa qala Allah azza wa jalla fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin wa kunu ma'as sadiqin wa kunu ma'as sadiqin. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat sekalian, bersyukur pada Allah Ta'ala, seluruh pemuda-pemudi Masjid Al-Mu'min Kewarasan Grogol Azabulahiyatakum. Bersyukur pada Allah SWT, hari di mana saudara-saudara kita saat ini masih berat langkah kakinya untuk menuju tempat-tempat yang mulia. Kita ternyata dijadikan Allah Ta'ala terpilih menjadi orang yang ringan langkah kakinya menuju majlis ilmu, majlis yang mulia. Apabila dalam majlis ilmu dibuka sejak awal pembukaan sampai nanti ditutup, maka malaikat berhamburan di atas majlis ilmu dan diminta oleh Allah Ta'ala hanya mengaminkan apapun yang dipinta oleh setiap hamba yang hadir di dalamnya. Kalau adik-adik semuanya meminta agar sekolahnya sukses, mintanya pada Allah, maka malaikat yang berhamburan di atas majlis ilmu mengaminkan segala pinta dan doa. Kalau ada akhwat ternyata meminta agar kuliahnya lancar, sukses, maka malaikat pun mengaminkan apa yang dipinta. Dan siapapun yang hadir di majlis ilmu meminta pada Allah Ta'ala baik dengan lisan maupun hatinya, maka semuanya akan diaminkan oleh malaikat Allah Ta'ala yang hadir di majlis ilmu tersebut. Mudah-mudahan majlis ilmu ini membawa manfaat, membawa barokah, dan kelak barokahnya akan dibawa pulang pada Allah Ta'ala dalam keadaan pulang kita pulang yang terbaik, yaitu pulang husnul khatimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Selebihnya ikhwan dan akhwat sekalian, salawat beriring salam senantiasa kita lantunkan melalui lisan dan hati kita kepada Nabi teladan, Nabi terpilih Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat sekalian, tema yang kita angkatnya agak berat, yaitu bagaimana mencetak generasi yang peka terhadap zaman. Ya. Saya membawa kisah, belum lama ini saya ditugaskan ke Lumajang. Mana Lumajang? Tahu Lumajang? Jawa Timur. Tepatnya Gunung Semeru. Ya, di Gunung Semeru itu terjadi peristiwa tanggal 4 Desember 2021. Kapan terjadinya Semeru? 4 Desember 2021. Ada kisah yang viral, yang saya lihat ada nilai luar biasa membangun karakter anak-anak peka terhadap di mana zaman dia tinggal. Karena ini langka seorang anak kecil kalau dibuka di YouTube, video anak kecil yang lari tunggang langgang
ketika ada erupsi di atas kepalanya. Anak kecil yang lari, jilbabnya warna biru, kemudian gendong tas kecil. Setelah saya temui, saya cari siapa Fida itu. Alhamdulillah 3 hari bisa ketemu anak kecil namanya Fida itu. Ternyata Fida ini baru kelas TKB. TKB berapa tahun? TKB berapa tahun? 5 atau 6 tahun. Coba lihat apa yang terjadi. Saya masuk ke kampung namanya Curah Koboan. Di kampung Curah Koboan ini kampung tertinggi di Gunung Semeru. Saya mendapatkan di situ tertulis Madrasah Diniyah Fatihul Ulum. Kemudian saya foto, saya share kepada warga setempat. Mohon kiranya jika pernah bertemu dengan anak kecil yang lari dari Fatihul Ulum Madrasah Diniyah sore hari 4:30, yang dia lari terbirit-birit saat itu ada erupsi Semeru ya, membumbung tinggi. Mungkin nanti Ustaz Daud bisa dilihatkan pada adik-adik bagaimana Fida itu lari. Ketika itu ternyata ada ustadz namanya Ustadz Imam Syafi'i. Dia minta pada santriwan santriwatinya, santriwan santriwati lari. Kata ustadznya begitu. Lalu larilah semua anak TPA itu, anak madrasahnya itu, dan lari. Fida kecil tadi dengan jilbabnya, dengan tasnya, dia lari sambil cincing jubah. Jubahnya dicincingin. Teman-teman ustadz yang ada di Yaman, teman ustadz yang ada di Sudan, teman ustadz yang ada di Madinatul Munawwarah, teman ustadz yang ada di Turki, teman ustadz yang ada di Mesir, itu pada tanya, Mas, biasanya antum kalau ada bencana, petaka seperti itu, musibah, itu antum jadi relawan. Sudah berangkat belum? Saya bilang belum. Ada apa? Tolong carikan anak kecil yang lari itu hidup atau mati. Dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Karena kok hebat sekali, anak kecil pakai jilbab, kemudian gendong tas, kemudian saya itu cincing jubah, dia teriak. Alhamdulillah 3 hari saya kencanan dengan nomor, ketemu nomornya anak kecil namanya Fida. Ketemu sama orang tuanya. Ditemukan juga dengan anak kecil Fida. Saya kejar. Saya tanya, siapa namamu? Fida, Om. Masya Allah. Fida, kamu kelas 1 ya? Bukan, Om. TKB. Oh, kamu TKB. Bener, yang di video yang kamu ini lari pakai baju jubah hijau ini kamu. Ini aku, Om. Waktu lari itu apa kata ustadzmu? Kata Ustadz Imam Syafi'i, santriwan, santriwati, lari. Aku lari, Om. Kamu nyari emakmu? Enggak. Aku enggak nyari emakku. Kenapa enggak nyari emakmu? Karena kalau nyari emakku aja ketakutan lihat erupsi itu. Emak juga lari ketakutan. Kamu berarti nyari bapakmu? Enggak, aku enggak nyari bapak, Om. Bapakku juga lari tunggang langgang menyelamatkan dirinya. Terus kamu nyari siapa, Nak? Waktu aku lari loh, Om, aku hanya bisa berucap Allah, 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 katanya. Sampai dia lari terus Allah, 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 dari jam 4:30 sore hari sampai jam 9 malam. Coba anak-anak sekalian, ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, anak kecil TKB usianya 5 atau 6 tahun, dia lari, dia teriak hanya Allah, Allah, Allah. Maknanya berarti kalau kita ini peka terhadap kondisi saat ini sebagai anak bangsa Indonesia, pertama kali kalau ada hal yang sangat sulit, menghimpit, mencekam, menakutkan, pertama kali ingat Allah. Jarang loh ada seperti itu, tiba-tiba ingat Allah, 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 dan dia lari. Ikhwan dan akhwat sekalian, ketahuilah, Fida larinya kemana? Saya tanya, kamu gak panggil emakmu? Enggak. Gak panggil bapakmu? Enggak. Kamu pindah ke rumah? Lari ke rumah? Apa jawabnya? Enggak, Om, aku gak ke rumah. Aku gak lari ke rumah karena rumahku belum tentu menampung aku. Bisa jadi rumahku akan rusak kena lahar panas itu. Lalu kamu lari kemana, Fida kecil? Apa jawabnya? Aku lari ke rumah Allah. Lari kemana? Rumah Allah. Mana rumah Allah itu? Masjid. Fida kecil lari sejak 4:30 sore hari ketika erupsi Semeru tanggal 4 Desember 2021. Dia lari menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Tidak mencari emaknya, bukan nyebut bapaknya, tapi dia nyari rumah Allah.
Dia nggak nyebut nama Pak Boe, ya, nggak gitu. Anak-anak sekarang apa dikit, Ma, tolong dong Ma, Pa, tolong dong Pa, baiknya begini dong Ma, harusnya begitu dong Pa. Coba anak sekarang. Tapi Fidak kecil enggak. Dia lari dan hanya Allah yang dikejar. Dia lari hanya rumah Allah yang dituju. Dia menyatakan bahwa kalau aku lari menyebut nama Allah, pasti Allah akan menolongku. Kalau aku lari masuk rumah Allah, pasti aku akan diselamatkan di dalam rumah Allah itu, yaitu masjid. Masya Allah, anak-anak sekalian, lihatlah seorang Fidak kecil memberikan pembelajaran yang berarti dalam kehidupan kita. Pada peristiwa 4 Desember 2021 itu, dia hanya mengingati Allah dan dia hanya mencari rumah Allah. Jadi kalau ada masalah, problem, segala macam hal yang kita dapat dalam kehidupan kita ini, masuklah rumah Allah. Berwudu, masuk rumah Allah, menyebut nama Allah banyak-banyak. Fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu. Di rumah-rumah Allah Ta'ala itulah mereka menyebut nama Allah, menyebut nama Allah berulang-ulang, mengangkat dengan namanya yang tinggi, mengagungkannya. An turfa wa yudhkara ismuhu, mengangkat nama Allah tinggi-tinggi dan menyebutnya berulang-ulang. Ya, coba lihat Fidak. Ini kisah pertama. Telah memberikan pelajaran pada kita. Seorang anak kecil namanya Fidak, ternyata dia lari hanya mencari Allah. Maka Nabi menyebutkan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Di suasana yang sekarang seperti ini, banyak maaf, ini sedang sibuk-sibuknya orang rame. Saya barusan duduk aja membuka suara adzan, katanya dibandingkan dengan suara gonggongan anjing, ya. Sementara kita umat Islam hanya bisa diam saja. Masa adzan kok sama dengan gonggongan anjing? Kan beda. Adzan itu adalah kalim lafaz yang mulia yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang namanya, siapa yang kulitnya hitam? Bilal bin Rabah, sehingga menjadi seorang muadzin yang keren. Hayya 'alas shalah, ayo pada salat. Hayya 'alal falah, ayo pada menuju keberuntungan, ayo menuju pada kesuksesan, ayo menuju pada kesehatan, ayo menuju pada kekayaan. Al-falah sukses, al-falah beruntung, al-falah itu semua akan dipenuhi Allah Ta'ala. Jadi bukan gonggongan anjing. Maka kita harus peka terhadap saat ini, bagaimana Allah menjadi satu solusi yang utama dalam kehidupan kita ini. Apapun yang terjadi, Allah solusinya. Apapun yang ada dalam kehidupan kita ini, sulitnya seperti apapun, hanya rumah Allah tempat kita untuk mengadu kepadanya. Jadi masuk rumah Allah, masuk masjid, insya Allah kita akan menjadi mulia. Pertama. Maka kalau sekarang kajian tadi ditanya adik kecil, ternyata usianya baru 3 tahun, itu luar biasa. Anak kecil 3 tahun sudah dikenalkan dengan rumah Allah, dikenalkan dengan masjid. Lihat sekarang kondisi umat yang terjadi, jauh daripada pembelajaran yang kita dapatkan dari seorang Fidak. Bukan Allah yang disebutnya, bukan rumah Allah yang dicarinya, tapi lebih banyak mencari tempat-tempat di mana ada wifi-nya, ya. Segala sesuatu terjadi, lari dia bawa HP, kemana? Bukan menuju rumah Allah, tapi mencari tempat yang ada wifi-nya. Entah itu angkringan atau wedangan, ya. Dia cari. Kemudian saya itu ngobrol sampai malam. Ini harus kita ketahui, ternyata Fidak adalah seorang anak yang telah memberikan ayatul rahman fi musibati Semeru. Tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala pada terjadi pada peristiwa Semeru 4 Desember 2021. Kisah pertama. Sekarang kisah kedua. Kisah kedua gak jauh berbeda, yaitu tepatnya dua curah Koboan, kampung yang paling tinggi di Semeru. Siapa namanya? Namanya Ibu Rumini. Ibu siapa? Rumini. Ibu Rumini ini, ya Allah, hidupnya sederhana banget. Suaminya pekerja buruh di tambang pasir. Waktu terjadi erupsi 4 Desember 2021, suaminya telepon, "Rum, erupsi Semeru, Melayu." Kata suaminya, "Enggak Mas, aku enggak akan lari. Karena di rumah ada emak yang dalam keadaan terbujur. Emak ini dalam keadaan stroke, gak bisa berbuat apa-apa di atas dipannya. Aku gak akan lari Mas." Kata suaminya lagi, "Lari Rum, kamu masih muda, biar kamu selamat. Itu Semeru mengeluarkan lahar panas, lava.
Biar kamu selamat, larilah. Biar kamu ketemu aku, suamimu, dan ketemu anak-anakmu. Lari, Rum. Ibunya dengar. Sopo nduk, sopo bing, jebing ya. Orang-orang Jawa Timur itu kalau manggil nduk, jebing. Jebing itu panggilan anak perempuan. Bing gitu. Jebing kalau anak laki-laki kacong. Cong gitu. Apa cong? Apa bing gitu. Jadi ada antara cong dengan bing. Ya. Karena Ustadz di sana sepanjang 7 hari dan alhamdulillah bisa mengisi beberapa tempat. Ada 4 kecamatan yang kami tuju, Sumber Wuluh, Sumber Kajar, Sumber Langsep, sama Sumber Mujur, 4 kecamatan. Alhamdulillah bisa Ustadz ngisi keliling sepanjang 7 hari. Akhirnya tahu istilah-istilah orang sana. Ternyata kalau manggil anak perempuan jebing ya, bing, mendibing ya. Ini cong gitu. Jadi kalau laki cong, kalau perempuan bing. Lah ibunya bilang, siapa bing? Emas, mak. Apa katanya? Aku suruh lari, mak. Sudahlah, Rum, kamu lari saja. Biarkan emak di sini. Biarkan emak terbaring di sini. Emak sudah tua, emak nggak bisa apa-apa. Kamu masih muda, Rum. Lari, Rum. Kejar anakmu, selamatkan dirimu, biar kamu ketemu anak dan suamimu. Lari, Rum. Apa kata Rum ini? Enggak, mak. Kayak apapun yang terjadi nanti pada diriku dan emak, aku harus menjaga emak. Aku cinta emak. Aku sayang emak. Emak yang telah mengandungku 9 bulan. Emak yang telah membesarkan aku. Emak membiayai sekolahku. Mak, aku akan di sini apapun yang terjadi buat emak. Akhirnya dipeluk emaknya. Dipeluk sama Ibu Rumini. Saking cintanya seorang anak namanya Rumini kepada ibu tercintanya. Dipeluk ibunya. Apakah Ibu Rumini tertanam hidup-hidup di lahar panas? Enggak. Apakah Ibu Rumini dengan ibunya akhirnya terendam lahar panas? Enggak. Ternyata Ibu Rumini memeluk ibunya ketika sudah benar-benar 4:30 itu terjadi erupsi yang besar, semakin membesar dan berjatuhan, diguyur hujan deras sekali. Alhamdulillah lahar panas menjadi dingin. Lama-lama akhirnya seluruh atap rumahnya Ibu Rumini ambrol dan menimpa Ibu Rumini. Adapun lahar di sekitarnya tidak sama sekali mengenai jasad keduanya, dan meninggal didapati Ibu Rumini sedang memeluk ibu tercintanya. Subhanallah. Betapa kita lihat hari ini anak-anak, waktunya dihabiskan sehari-hari untuk melihat gadget HP-nya, sementara memandang wajah emaknya, memandang wajah bundanya, memandang wajah ayahnya. Sedikit waktu yang diberikannya. Berapa banyak hari ini dengan gadget HP, waktunya habis dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan itu alatnya namanya HP. Sehingga kalau sudah HP-nya dimiringkan, cekrek, ya. Akhirnya emaknya nggak pernah dipandang lagi, bapaknya nggak pernah lihat, terus sepanjang waktu. Apalagi ada fasilitas WiFi, sudah habis waktunya hari-harinya. Dia nggak pernah tahu lagi bahwa emaknya sudah tua renta. Dia nggak pernah memandang lagi bahwa tulang-tulang ayahnya sudah mulai rapuh semua. Dia nggak memandang lagi bahwa rambut sudah mulai beruban, pandangan mata ayahnya sudah mulai rabun. Bahkan dia tidak pernah sama sekali terucap pinta dan doa pada Allah Ta'ala untuk kedua orang tuanya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, lihat, Ibu Rumini merelakan nyawanya demi ibunya tercinta. Hari ini anak mana yang ada seperti itu? Perempuan mana bisa menyelamatkan, pengen nyelamatin ibunya sampai nyawanya pun dikorbankan kepada Allah SWT. Tidak, mak, aku ingin bersama dengan emak. Kalau kita nggak selamat di dunia ini, mak, mudah-mudahan kita selamat nanti di akhirat. Suaminya cerita, karena dalam telepon itu kedengaran suara Rumini masih menasihatin ibunya. Aku nggak mau pergi, mas, kasihan emak. Emaknya, pergilah Rum, kamu masih muda. Enggak, mak, aku tetap akan jaga emak. Kalau aku nggak selamat di dunia ini dengan emak, mudah-mudahan kita selamat nanti di akhirat. Subhanallah. Akhirnya seorang Ibu Rumini itu dibuat lukisan relief, lukisan yang timbul oleh seorang seniman, sehingga menjadikan pembelajaran bagi kita. Ternyata setelah Allah, rumah Allah yang ketiga adalah apa? Cinta pada kedua orang tuanya. Selamat di akhirat, diselamat. Di dunia kelihatannya meninggal dunia, tapi di akhirat selamat. Dan didapati Ibu Rumini meluk ibunya dalam keadaan tersenyum. Banyak foto-fotonya.
Orang sana saya tanyai, ini ada yang pertama kali datang ke sini, nanti ketemu sama Ibu Sumini namanya. Begitu saya masuk ada Ibu Sumini itu cerita, seperti inilah kehidupan hariannya. Ini musola tempat di mana Rumini dengan ibunya dulu ketika ibunya belum lumpuh sholat berjamaah di sini. Ini musola kecil ini, Rumini dipakai ngajarkan ngaji pada ayat Al-Quran. Rumini sangat cinta pada ibunya, setiap hari mengasuh ibunya dalam keadaan tergeletak karena lumpuh, tapi Rumini selalu memberikan waktunya khusus spesial buat ibunya tercinta. Subhanallah. Saya membuat short video singkat di rumah di mana Rumini tertimpa oleh atap rumahnya. Saya masuk kamarnya, di atas dipannya itu bersih dipannya, tidak ada sebutir debu pun pasir erupsi yang hinggap di atas dipan itu. Subhanallah, cintanya seorang anak kepada ibunya. Dua, kisah keempat, masalah peka terhadap zaman. Satu adalah selalu mengingati Allah agar kita peka terhadap zaman di mana kita ini diberi petunjuk hanya dari Allah. Yang kedua, kita berusaha untuk mengejar rumah Allah, seperti Fida anak kecil yang selalu mengejar rumah Allah. Sejak 4:30 sampai jam 9 malam dia lari dan lari terus. Ditemukan oleh relawan dalam keadaan basah kuyup, penuh dengan lahar erupsi yang nempel yang sudah memutih semuanya. Lalu dia dimandikan. Kemudian setelah itu dia ditanya-tanya, ini aku yang di video, ini aku. Ternyata dia baru viral beberapa hari setelah itu, baru tahu, oh ini aku. Ya, Allah, rumah Allah, dan orang tua. Kisah yang keempat yaitu kisah seorang penambang pasir, bos kaya raya. Gak usah disebut nama, beliau ini masih hidup. Tapi ternyata kekayaannya, istrinya punya emas antam batangan sebanyak 300 batang. Segini-gini katanya, tebalnya. Emas antam, emas batangan sebanyak 300 batang. Setiap hari yang ada adalah pekerjaan tambang tambang pasir. Dan pekerjaan tambang pasir itu menyita waktu hari-harinya. Truk dam pengangkut pasirnya jumlahnya ratusan. Karyawan-karyawatinya banyak. Kekayaannya luar biasa. Ketika 4 hari 4 malam mengadakan pesta pora sebelum terjadi peristiwa Semeru. Jadi sebelumnya ada pesta pora. Pesta menyambut datangnya 2 alat berat namanya bego. Tahu bego? Alat yang untuk garuk pasir. Alat keruk, ya, namanya bego. Kalau di Jawa Barat namanya bego, di sini namanya sama, bego juga. Berarti antara sana dengan sini sama-sama bego ya. Di sana bego, di sini juga bego. Dia beli bego 2. Ada yang tahu harga 2 bego berapa? Nggak tahu. Yang putra ada yang tahu harga 2 bego berapa? 2 alat berat itu. Eskavator berapa? 300 juta. Padahal si bos kaya raya ini sudah punya 8 bego. 8 itu berarti 300 juta, 300 juta, 300 juta, 300 juta. 300 juta kali 4. Berapa tuh? Lah sekarang tambah lagi, dia beli 2 lagi, 300 juta lagi. Jadi 10. Ketika dia beli bego itu, dia pesta. Semua warga 4 hari 4 malam diundang ke rumahnya, ke pabrik tambang pasirnya. Semua orang diajak pesta pora. Ada campur sari, ada juga campur saru, ya. Ada minuman keras alkoholnya, ada perjudian, ada lengkap pesta pora 4 hari 4 malam menyambut datangnya bego baru. Lalu menyembelih beberapa ekor domba dan menyembelih kerbau. Nah ini dia peristiwanya. Disembelihlah kerbau. Setelah itu kerbau dagingnya itu dimasak, dipakai makan-makan. Kepalanya ditanam sama bos ini. Dia bilang gini, Tuhan, aku tanam kepala kerbau ini semata-mata agar aku bisa mendapatkan hasil tambang pasir yang tidak pernah habis dan selalu ada. Tuhan, aku sudah beri kepada karyawan-karyawatiku uang yang cukup untuk gaji mereka, agar kiranya mereka tetap bisa hidup, mereka tetap bisa punya gaji. Maka Tuhan, tolong datangkan pasir-pasir yang lain yang kekal abadi, gak pernah habis, yang banyak-banyak. Ditanamlah kepala kerbau itu 4 hari sebelum peristiwa 4 Desember 2021. Setelah ditanam ternyata Allah kirimkan pasir, jumlahnya lebih daripada apa yang dia minta.
Bahkan tambang pasirnya tertutup hari itu. Sungai yang tingginya itu dalamnya 15 meter, semuanya isinya pasir. Padahal dulu kalau dari pekarangan begini mau ke sungai itu turunnya 15 meter. Sekarang sungainya udah rata dengan pekarangan. Lihat ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, ternyata kalau orang tauhidnya belum lurus, meminta pada Allah tapi dengan cara-cara yang keliru, dengan sajen-sajen, dengan tumbal-tumbal, dengan dupa-dupa, dengan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, itu mensekutukan Allah Ta'ala, mensyarikatkan Allah Ta'ala, berlaku syirik, maka Allah marah dan digilas dengan cepat. 300 batang emasnya tertanam, tertimbun di lahar panas, sampai dia nyari orang. Kira-kira kalau 300 batang emas berapa duit tuh? Triliun itu. 300 batang emas. Apakah hanya 300 batang emas saja? Tidak. Anak tercintanya yang sejak lahir digadang-gadang bahwa nanti akan melanjutkan tambang pasirnya, tertanam hidup-hidup juga anak kandungnya. Sampai dicari, dia nyari orang hebat. Orang hebat itu datang. Saya lihat ada kayu yang ditusukkan. Ditancepin. Jadi ada kayu yang ditancepin. Di sini, kata orang kaya. Kata orang hebat, orang sakti disebutnya. Di sini. Lalu diambil alat bego, dikerok. Nggak ketemu anaknya. Kemudian datangkan, sudah bayar 20 juta ini. Jadi orang pintar itu diundang, bayarnya 20 juta. Ngundang lagi yang lain, datang lagi dengan cara yang lain. Ya, berbagai macam cara. Lalu di sini ditancepin lagi kayu, dikerok lagi, nggak ketemu lagi. Sampai saya di sana tanggal 24 Januari hingga 29 Januari saya di sana, tidak ditemukan itu anaknya, dan tidak ditemukan anak menantunya yang telah melanjutkan tambang pasirnya. Coba lihat anak sekalian, kalau kita mau peka terhadap zaman kita ini, jangan melakukan sesuatu kesyirikan atau sesuatu yang tidak diridhai Allah Ta'ala. Kita sudah tahu bahwa qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, satu. Allahus samad, Allah tempat manusia meminta, menggantungkan persoalan hidup hanya pada Allah saja, jangan kepada yang lainnya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada satupun makhluknya yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian, ini kisah ketiga. Seorang kaya raya ternyata dalam waktu singkat-singkatnya saja, dia tidak peka di mana ketika dia harus mengimani Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ternyata jauh daripada keimanan, malah justru mengejar pada kesyirikan. Belum lurus tauhidnya. Yang ketiga. Yang keempat, kisah seorang laki-laki sederhana. Namanya siapa? Pak Roh. Saya berani menceritakan karena beliau masih hidup juga. Selamat Pak Rohnya, selamat istrinya, selamat 6 anaknya. Pak Roh ini seharinya tukang buruh panjat kelapa. Kelapa di Lumajang itu diambil 4. Satu diambil pohon bunga kelapanya, dipapras, kemudian akan menetes airnya, namanya minuman legen. Legen dari bunga kelapa. Bunga kelapa itu kalau di Jawa namanya manggar. Ya. Minuman namanya legen. Yang kedua, diambil juga getah bunga kelapa, dibuat gula kelapa. Yang ketiga, dipanjat juga kelapanya, diambil kelapa muda. Dan kelapa muda di Lumajang itu paling bagus karena rasanya kayak Sprite airnya. Itu siapapun yang datang ke sana pasti akan ketemu kelapa Lumajang yang warnanya agak kemerah-merahan. Kalau dibuka agak kemerah-merahan, orang Jawa nyebutnya kelapa wulung, degan wulung. Itu sampai ke Jember, sampai ke Banyuwangi, sampai ke Madiun, Magetan, itu dari kelapa yang ada di Lumajang. Yang keempat, diambil kelapa keringnya. Nah, Pak Roh ini tukang panjat kelapa, buruh saja. Setiap hari ada orang datang kepadanya. Pak Roh, Bu, tolong panjatkan 15 pohon kelapa saya, ambilkan yang muda-muda, Bu. Nanti ada lagi orang datang. Pak Roh, tolong ambilkan kelapa saya, diambil getahnya ya. Pak, terus setiap hari.
Kalau sudah asar, Pak Roh ini ternyata ngajari ngaji anak-anak kecil. Masya Allah. Ini kemuliaan. Ini kepekaan orang-orang zaman sekarang yang hilang. Pak Roh dalam kondisi yang sangat ekonomi sangat sedikit, menghimpit, dan rizkinya tidak begitu banyak, tapi ternyata setiap kali dia menjadi kerja buruh panjat kelapa, pulang-pulang ke rumah, beliau ngajari ngaji anak-anak kecil. Apa hubungannya dengan kepekaannya? Lihat pada peristiwa itu. Ini pekarangannya Pak Roh. Meja ini ibarat pekarang Pak Roh. Saya datang ke sana, heran. Sebelah kanannya rumah hancur luluh lantak. Sebelah kirinya rumah hancur luluh lantak. Belakangnya rumah luluh lantak. Kena lahar panas erupsi. Tapi rumah Pak Roh utuh, tidak sebutir pasir erupsi pun nempel di rumahnya. Gentengnya bersih, pekarangannya bersih. Padahal di depan rumahnya ada jalan, truk pengangkut pasir yang dongkrakan itu tenggelam setinggi 8 meter. Tapi rumah Pak Roh masih utuh. Ikhwan dan awat sekalian, rumah Pak Roh ternyata tidak tersentuh lahar panas sama sekali. Pohon kelapa yang ada di pekarangan rumahnya, pohon jambu, pohon jeruk yang ada pekarangan rumahnya masih hijau royo-royo segar, tidak kering kerontang seperti pekarangan tetangga-tetangga yang lainnya yang luluh lantak. Bahkan kolam ikan sebelah kiri rumahnya airnya masih jernih, ikannya masih hidup dan menari-nari, ikannya tidak terasa panas sama sekali dari lahar panas itu. Subhanallah. Amalan istimewa apa yang dipunyai Pak Roh sehingga bisa sehebat ini? Punya amalan istimewa apa seorang buruh yang sederhana, bukan orang kaya raya yang punya 300 batang emas, punya ratusan truk dam, ya, punya kekayaan yang melebihi daripada manusia yang pada umumnya. Bahkan orang bilang katanya kekayaannya 4 kali lipat dari Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Tapi Pak Roh ini sederhana, tidak punya kekayaan apa-apa, ternyata amalnya sederhana. Pak Roh ini sehari-hari selalu berusaha mengajarkan ayat Al-Quran huruf demi huruf pada orang sekitarnya, pada anak-anak kecil yang hidup pada masanya. Dan beliau melaksanakan 5 waktu sholat berjamaah bersama keluarganya di musola kecil. Jadi rumah beliau itu utuh. Saya pikir hanya rumah beliau saja, ternyata di depannya seberang jalan ada rumah kecil, rumah ibu kandungnya Pak Roh, utuh juga, tidak terdampak sama sekali erupsi. Bahkan kandang dombanya Pak Roh sebanyak 24 ekor domba itu masih hidup, masih mengembik, masih makan rumput hijau, dan tidak sama sekali berkeliaran itu domba-domba, karena nggak ada erupsi menerjang kepada kandang dombanya milik Pak Roh. Subhanallah. Ini ayatul Rahman fi musibati Semeru, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala pada musibah Semeru. Untuk itu ikhwan dan awas sekalian, dari 4 kisah ini kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama sekali, ternyata kalau kita pengen peka terhadap zaman di mana kita hidup, kita harus menanamkan nilai-nilai tauhid kepada kehidupan kita ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, harus kita tanamkan yang pertama kali itu. Sehingga Allah berfirman di dalam Quran surat 18 Al-Kahfi pada ayat yang ke-13, innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Ya, mereka-mereka itulah pemuda-pemuda amanu birabbihim, yang mereka beriman, yakin hanya pada Allah Subhanahu wa taala, seperti yakinnya seorang fidak kecil yang dia lari menyebut nama Allah, 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 sampai sejak 4:30 hingga jam 9 malam. Berapa kilo tuh? Padahal kalau orang jalan kaki itu, orang dewasa jalan kaki itu 1 jam 5 kilo. Kalau fidak kecil lari mungkin juga sama, 1 jam 5 kilo. Berarti kalau kita hitung sejak 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 7:30, 8, 9, 4 jam fidak lari sendirian, tidak manggil mae, pae, boe, enggak. Tidak mencari juga rumahnya, tapi fidak mencari rumah Allah SWT. Maka yang pertama, nilai tauhid harus tertanam. Orang yang peka terhadap zaman itu, orang yang selalu menyebut nama Allah berulang-ulang dalam kehidupannya. Terjadi apapun, yang pertama kali persoalan, berikan pada Allah. Ya Allah, berat, kami gak sanggup ya Allah. Gak usah mengadu pada orang tua lagi. Pak, ma, uang habis, kuota internet entek,
ya. Dan nggak usah, mengadunya pada Allah saja. Ya Allah, hari ini aku ada pembelajaran jarak jauh, mestinya aku harus ada kuota internet, tapi ternyataannya bapak ibuku belum bisa memberikannya. Ya Allah, berikanlah berkah rizki pada bapak ibuku, sehingga nanti berkah rizki itu membuat ayahku ada rizkinya, emakku ada rizkinya, sehingga rizki itu bisa kembali padaku untuk beli kuota internet. Mintanya pada Allah di rumah Allah, ya. Mintanya kepada Allah, hanya pada Allah, di rumah Allah. Kalau terjadi apa-apa, yang kita harus pertama kali sebut, Ainallah, di mana Allah. Ini yang pertama kali. Ini orang yang peka terhadap zaman. Banyak hari ini orang nyebutnya yang salah, ya? Sudah jelas kondisinya menyakitkan. Ada apa sekarang namanya, penyakit yang sekarang lagi Omikron, ya. Emaknya corona, Omikron, ya, atau Omkron, Papa Kron, Tante Kron, ya. Nanti namanya apa lagi dibuat-buat, Tante Kron, Papa Kron, ya. Lekron, ya, Megatron, ya. Berbagai macam nama. Coba lihat. Pertama sekali apa? Mintanya pada Allah, mengeluhnya pada Allah. Peka kita dalam zaman di mana kita hidup, ternyata banyak sekali orang yang tidak menyebut nama Allah, sehingga Allah bisa jadi murka. Coba kalau semua orang menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, disebut berulang-ulang, Allah cinta, Allah senang, Allah sayang. Allah itu kadang-kadang cemburu. Banyak orang yang sekarang ini tidak menyebut namanya berulang-ulang. Maka pertama kali sebut nama Allah berulang-ulang, biar Allah nggak cemburu, karena kita telah menyebut yang lainnya. Yang kedua, yaitu berusaha untuk memakmurkan rumah Allah Ta'ala. Harus peka. Hari ini masjid-masjid sudah mulai ada aturan kemarin-kemarin, sholat saja suruh berjarak 1 meter. Di Istiqlal masih terjadi nih, sholat berjarak 1 meter. Mau sampai kapan? Bahkan saudara kita yang mau haji ke Masjidil Haram sudah 2 tahun tidak bisa berangkat. Saya punya tetangga usianya udah 80 tahun, padahal haji udah tertunda 2 tahun. Apakah masih bisa berangkat? Selalu bertanya-tanya, Pak Ustadz, kira-kira saya nanti masih bisa berangkat? Enggak, saya udah 80 tahun. Sudah tertunda 2 tahun haji saya waktu usia 78, sekarang 80 tahun. Saya bilang, kayaknya belum bisa. Bahkan teman-teman yang biasa dulu punya jasa biro umroh, dulu kalau umroh paling-paling hanya sekitar ada 19 juta, 21 juta, sekarang ini 40 juta. Untuk apa? Untuk karantina di hotel. Jadi sebelum berangkat karantina di hotel, sampai sana juga karantina di hotel, baru boleh melaksanakan umroh paling-paling 5 hari umroh, lalu pulang lagi sampai Indonesia, karantina di hotel lagi. Biaya untuk karantina hotel itu sampai 40 juta. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, yang kedua setelah menyebut nama Allah berulang-ulang, kembalilah ke rumah Allah. Makmurkan rumah Allah. Meratap meminta hanya pada Allah di rumah Allah. Ini rumah Allah, masjid itu rumah Allah, tempat di mana Allah itu sangat cinta. Sampai Allah menyebutkan ahabbul baqa ilallahi masajiduha, tempat yang paling aku cintai kata Allah. Kata Nabi menyebutkan ahabbul baqa ilallah, tempat yang paling cintai Allah di muka bumi, masajiduha, masjid-masjidnya. Di muka bumi ini tempat yang paling cintai Allah masjid. Tapi lihat di sini kan dekat sama Solo Baru, antara Hartono Mall dengan Masjid Baitul Makmur. Baitul Makmur pernah ditutup. Baitul Makmur pernah tidak melaksanakan kajian-kajian. Baitul Makmur pernah di pintu gerbangnya tertulis selama masa pandemi awal-awal ya 2019, selama masa pandemi masjid tidak digunakan untuk ini. Silahkan maju sedikit nanti lihat Hartono Mall. Sejak peristiwa corona sampai hari ini, pernahkah Hartono Mall itu tutup? Adakah Hartono Mall itu libur? Nggak ada. Kita harus peka terhadap zaman ini bahwa generasi ini mulai dijauhkan dari masjid. Maka layak bagi kita hari ini memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ata'az zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin.
Sungguh orang-orang yang ternyata menegakkan sholat, membayar zakat, lalu tidak tertanam rasa takut pada Allah, mereka itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Mereka akan mendapatkan jalan petunjuk pulang menuju Allah Ta'ala ke surganya. Masya Allah. Jadi memakmurkan masjid yang kedua, karena masjid sudah mulai dijauh-jauhkan dari generasi kita. Semua orang berhamburan ke mall. Banyak orang di Solo Grand Mall, banyak orang ke Hartono Mall, banyak orang ke Luwes, ke banyak tempat-tempat hiburan. Tapi kenyataannya masjid-masjid mulai sepi, dikosongkan oleh hamba-hamba Allah Ta'ala. Maka yang kedua, agar kita peka terhadap zaman, ternyata orang banyak dijauhkan dari masjid, mari merapat kepada masjid, mendekat pada masjid, memakmurkan masjid, membuat kegiatan banyak-banyak di masjid. Karena ini kemuliaan. Ini rumah yang paling dicintai Allah Ta'ala, tempat yang paling mulia di antara tempat yang lainnya, yaitu masjid, rumah Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang tua gak boleh ditinggalkan. Karena apapun kalimat dari orang tua itu adalah doa. Setiap kali orang tua ini mengucapkan apapun, atas itu kebaikan dikeluarkan tulus dari hatinya, maka menjadi doa yang terbaik. Ya, dulu pernah saya ceritakan di sini, bagaimana saya akhirnya dari anak petani biasa, bapak saya petani biasa. Simbok saya pedagang sayur, pasar dadapan Ngadiluih. Bahkan kalau nggak ada sayur, kami waktu sore hari suruh ngambilin daun jati yang kering yang jatuh. Daun jati kan kalau kering jatuh, kami ambilin sama simbok, kemudian direndam air agar daun jatinya nggak patah-patah. Karena itu daun jati buat bungkus tempe. Begitu kami sudah malam hari dapatnya itu, simbok saya itu jualan daun jatinya. Lihat anak-anak sekalian, ikhwan sekalian, ketika kita mendapati kondisi yang sangat sulit kehidupan kita ini, kemudian ada pesawat motor mabur lewat, orang kampung teriak-teriak, ya, motor mabur, aku njaluk duite, gitu kan. Sekarang nggak ada motor mabur sekarang. Wah, jangan-jangan itu nyebarin virus corona tuh, gitu ya. Dulu waktu kami kecil, lari-lari kalau ada pesawat terbang itu lewat, kami lari, motor mabur, aku njaluk duite. Saya pun lari, cuma pakai celana kolor, nggak pakai baju. Bahkan kadang-kadang, banyak maaf, zaman dulu itu jarang pakai celana, jarang pakai baju. Saya main bola itu masih ingat betul, kalau main bola itu tanpa katok, tanpa kelambi, ya. Gak katoan. Kami biasa itu kalau main bola seperti itu dulu. Saya pun lari ke perempatan rumah. Saya teriak-teriak, teman-teman pada motor mabur, aku njaluk duite. Saya teriak, motor mabur, aku pengen numpak kowe. Nah, keren ya. Teman-teman pada bilang motor mabur, aku njaluk duite. Tapi kalau saya lain, motor mabur, aku pengen numpak kowe. Oh, nggak mungkin, kata teman-teman, nggak mungkin. Bapakmu cuma petani, kamu nggak bisa numpak motor mabur, bayarnya akeh. Kamu nggak bisa naik. Mbokmu cuma jualan sayur, kamu nggak mungkin naik motor mabur. Saya nangis, didorong teman-teman, jatuh, kena batu-batu, kemudian berdarah-darah. Saya nangis, pulang ke rumah. Dulu kalau nangis itu dua matanya dikucek pakai dua tangan, gitu. Dua mata dikucek-kucek gitu, pakai dua tangan. Lalu si mboknya Ustadz bilang gini, ngopo le? Gue nangis kenapa? Mbok, aku dibilang teman-teman gak bisa numpak motor mabur. Lah kenapa? Lah itu teman-teman cuma minta duit pada motor mabur. Aku gak mau minta duit pada motor mabur. Aku pengen yang numpak motor mabur, nanti temanku tak sebarin duit ke motor mabur. Si mbok saya ngene, pinter kowe le. Oh nek gede, kowe jadi cah pinter, jadi dokter, tumpakane motor mabur miber. Nah, sejak saat itu teman-teman sekalian, Ustadz tulis, ya Allah, saya pengen ke Mekah. Mungkin malaikat lewat, amin. Ya Allah, saya pengen tahu Ka'bah. Sama sebenarnya, amin mungkin. Ya Allah, saya pengen tahu Masjid Nabawi. Ya Allah, saya mengunjungi makamnya Kanjeng Nabi. Ya Allah, saya pengen tahu Mesir. Ya Allah, saya pengen tahu Turki. Ya Allah, saya pengen tahu Yaman. Ya Allah, semua saya tulis. Ratusan yang saya tulis, sudah 73 kurang lebihnya yang tercapai. Dari mana? Doa orang tua. Sederhana, ketika kita nangis, simbok kita cuma ngomong, ya le, kowe nek gede jadi cah pinter, jadi dokter, tumpakane motor mabur miber. Cuma gitu tok, malaikat mengaminkan. Saya sudah tahu Ka'bah, saya ke Masjidil Haram, saya ke Masjid Nabawi, saya mengunjungi makam Nabi,
saya mengunjungi Turki, saya ke Mesir, saya datang ke Palestina, Baitul Maqdis, saya datang ke negara-negara yang jumlahnya banyak, Brunei, Malaysia, semuanya dikunjungi. Padahal cuma seorang anak petani. Maka yang ketiga, orang tua jangan dilupakan. Doanya itu istijabah, tidak ada perantara, langsung nyampe pada Allah. Maka berdoa sebaik-baiknya, minta pada orang tuanya doa-doa yang terbaik untuk kita. Dan kalau orang tua ternyata ada ucapan yang tidak baik, suruh istighfar. Kadang-kadang orang tua kita ini terlontar kalimat gak baik, anaknya jatuh, ya, jalan, dituntun, kesandung anaknya. Norak tenan tocah, bandel, welek, tenan anaknya bandel dan elek. Belum nyebutin yang lain, padahal kadang-kadang cah bodoh tenan anaknya. Mestinya kita bilang, "Mak, jangan bilang begitu, Mak. Jangan bilang gitu, Pak." Kalimat-kalimat keluar dari emak dan bapak itu doa, maka ucapkan sebaik-baiknya. Lihat kisahnya Syekh siapa? Sudes. Teman-teman sudah tahu kisahnya Syekh Sudes? Hah? Imam Masjidil Haram. Mau diceritakan? Syekh Sudes waktu usianya masih sekitar 9 atau 8 atau 9 tahun, itu main-main. Ibunya masak-masak. Ditanya sama Sudes, "Umayyah, ya Umayyah, wahai ibunda tercinta, kau masak-masak untuk apa?" "Nah, nanti jam 10 siang di rumah kita akan ada tamu teman-teman ngaji emak. Maka emak bikin makanan-makanan, bikin minuman-minuman. Nanti emak masak dari pagi-pagi pada subuh sampai jam 10 sudah siap tersaji. Kamu main dulu aja." Nah, setengah 10 dipanggil, "Sudes, ya Umayyah, pulang Sudes. Sebentar lagi tamu-tamu emak pada datang. Minuman sudah emak gelar di ruang tamu. Makanan sudah emak gelar di ruang tamu." "Wahai siap ya Umayyah." Sudes pulang. Sebentar lagi ada tamunya emak-emak, ya. Dibilang lagi, "Kamu harus segera mandi Sudes." "Ya Umayyah." Ternyata Sudes pulang dari main pasir, namanya Jaziratul Arab, banyak pasir, genggam pasir kanan dan kiri, penuh pasir. Sampai rumah, buka ruang tamu. Wih, minuman segar banyak, makanan banyak. Lalu saking senangnya Sudes, dia lupa pasir yang di tangannya, dia sebarkan semuanya. Kena makanan, kena minuman. Kira-kira kalau emaknya masak dari subuh sampai makan udah tergelar, lalu penuh dengan pasir, rasanya seperti apa? Hah? Jengkel? Marah? Emaknya bilang gini, "Subhanallah Sudes, anak emak yang paling soleh, luar biasa nak. Mama sudah siapkan dari pagi pada subuh kue-kue dan minuman untuk menyambut tamu-tamu emak. Sebentar lagi mereka datang. Ini minuman-minuman yang disajikan emak, kue-kue sajian emak, sekarang penuh pasir. Subhanallah nak, memang anak emak anak yang luar biasa. Nanti kalau besar nak, kamu jadi imam besar Masjidil Haram." Jadi gak marah emaknya, tapi malah justru yang keluar, "Nanti kalau besar nak, kamu jadi imam besar Masjidil Haram." Akhirnya malaikat lewat, amin. Setelah itu dibersihkan oleh emaknya, diberesin, suguhan-suguhan diganti, minuman diganti, sudah mandi, kedua tamu-tamu. Tamunya pada komentar, "Kok suguhannya sederhana banget, katanya istimewa spesial." Yang spesial wis kena pasir. Minuman yang hebat-hebat, yang enak-enak sudah kena pasir. Dan anakku pulang dari main, dia membawa pasir ditaburkan ke makanan minuman. Coba kondisi kayak gitu saja, ibunya Sudes tetap mengatakan, "Suatu saat nak, Masya Allah, anak hebat, nanti kamu akan menjadi anak yang imam besar Masjidil Haram." Ini pun saya alami. Ibu ini luar biasa, yang ketiga ini. Jadi waktu kami masih keluarga kecil, ini anak saya tadi yang barusan keluar, itu masih kecil, kejar-kejaran sama abangnya. Si AA ini kejar sama abangnya. Abang, kejar-kejaran. Rak piring di rumah kami roboh, rondang, pecah piring dan gelas. Uminya bilang gini, "Subhanallah, anak Umi, hebat anak Umi." Ya. Luar biasa, piring-piring jadi pecah, gelas jadi pirang. Oh, memang anak laki-laki mah hebat. Majikan-majikan jagoan, raja-raja Umi semuanya, kata Uminya. "Nanti pasti abimu bisa membelikan piring dan gelas lebih bagus daripada yang pecah-pecah." Mungkin saat itu saking geramnya begitu, malaikat amin mungkin ya. Yang terjadi apa? Maaf mi, abang gak sengaja, AA gak sengaja. Kalau gitu ayo kita beresin. Sebelum abi pulang, diberesin. Gelas diberesin, piring diberesin, rak didiriin lagi. Tapi ternyata saya pulang itu, loh,
Kok makannya pakai kertas minyak, kertas bungkus nasi? Ya Bi, maaf, piring dan gelas sudah pecah semua sama anak-anak. Tadi mereka lari-lari dan kena rak itu, piring pecah. Dan Umi berharap mudah-mudahan nanti Abi bisa beli yang lebih bagus daripada itu. Apa yang terjadi ikhwan sekalian? Ternyata hari itu saya punya jadwal di Pertamina, ngisi kajian di Pertamina Cirebon. Pulang dari Pertamina Cirebon, mobil kami ini penuh dengan pernak-pernik di bagasi. Sampai di rumah dibuka, ternyata gelas Gucci, piring Gucci, ya, keren-keren semuanya dari Pertamina. Itu souvenir-souvenir Pertamina dibawain pulang buat keluarga kami. Uminya bilang, subhanallah, padahal selama ini kita punyanya gelas piring. Kalau gelas itu hadiah dari kopi, Top Kopi. Kalau piring itu hadiah dari deterjen Daya. Kalau sendok-sendok itu hadiah dari beli teh Dandang, ya. Jadi kami itu sejak dulu namanya piring nggak pernah beli, cukup dari hadiah deterjen saja. Kalau gelas cangkir nggak usah beli, cukup beli teh Dandang dapat gelas, cukup beli apalagi kopi dapat cangkir, dapat beli kecap dapat sendok atau garpu. Ini semuanya hadiah-hadiah. Padahal saat itu sulitnya seperti itu. Ternyata Allah ganti dengan Gucci yang luar biasa mahal dari Pertamina. Ini doa orang tua. Apalagi doa kebaikan yang lain. Biar jadi anak soleh, biar muhafidho, biar jadi anak yang rajin, tekun belajar agama, pasti akan terjawab. Doa kebaikan orang tua. 3. Ya. Yang keempat, meluruskan diri dari kalimat-kalimat tauhid. Luruskan keyakinan kita ini. Jangan sampai kita nyeleweng kepada kesyirikan. Ingat kisah Pak kaya raya tadi, karena dia melakukan satu kesyirikan, ternyata yang kena imbasnya apakah hanya dia saja? Tidak. Orang sekampung Renteng semuanya, namanya kampung Renteng, itu sekampung semuanya disapu oleh lahar panas. Setiap ketemu Pak Haji itu, dia namanya Haji, saya nggak usah sebut namanya karena masih hidup. Pak Haji itu kalau ketemu orang-orang gini, goro-goro wong iki. Akhirnya rumahku, ladang sawahku, pekerjaan utamaku tersapu lahar panas. Gara-garanya satu orang ini, gara-gara dia menanam kepala kerbau sebagai unsur kesyirikan. Maka yang keempat, jangan sampai kita ini ada unsur kesyirikan. Harus percaya pada Allah melebihi percaya pada yang lain-lainnya. Harus yakin pada Allah melebihi keyakinan kita kepada yang lain-lainnya. Pasti ada solusi terbaik. Yang keempat, gak boleh ada unsur kesyirikan dalam kehidupan kita. Yang kelima, berlakulah sederhana. Qana'a bil qalil. Qana'a dengan yang sedikit. Sebagaimana Pak Roh yang ternyata rumahnya utuh, pohon-pohon hijau royo-royo, kolam ikannya tetap jernih airnya, ikannya masih hidup, tidak sebutir pasir lava, lahar panas pun nempel di pekarangannya, dan utuh rumahnya, dan utuh 24 ekor dombanya. Kenapa? Karena qanaah. Yang kelima, qanaah. Yang keenam, setelah qanaah, ajarkan selalu ayat Al-Quran kepada saudara-saudara kita. Yang keenam, jangan lupakan ayat Al-Quran kepada siapapun. Ini bentuk kepekaan kita pada zaman, karena banyak sekali nanti di akhir zaman Al-Quran hanya tinggal namanya saja, huruf-hurufnya nggak ada yang tahu lagi. Banyak orang nggak bisa membacanya. Sampai SMP nggak tahu huruf Al-Quran, SMA nggak pernah bisa baca Quran. Bahkan ada saya punya sahabat 46 tahun belum bisa baca Quran. Ngakunya Islam sejak dulu Islam, namanya pun nama Islam, 46 tahun nggak ngerti huruf Al-Quran. Maka yang keenam, ajarkan Al-Quran. Itu kepekaan kita, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita berharap mudah-mudahan dari semua yang ada, yang kita dapati dalam kehidupan kita ini, mengacu kepada tauhid kita pada Allah Ta'ala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian mencari rumah Allah Ta'ala di masjid-masjidnya, mengutamakan kedua orang tua kita untuk selalu kita doakan dalam pinta dan doa kita, selalu berusaha untuk tidak ada unsur kesyirikan dalam kehidupan kita ini. Yang kelima, berusaha untuk qanaah dengan pemberian Allah Ta'ala banyak maupun sedikitnya. Yang keenam, Al-Quran harus selalu dibudidayakan, dibumikan di negeri kita ini. Kiranya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin kulli dhanbin wastaghfiruhu adzim innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.